Rabbus samawati. Ayo Mbak. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di Pantai Jetis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sesuai rencana, waktu itu kita kedatangan narasumber di program Kisah Kita. Beliau adalah Mbak Fitri yang terindikasi terserang gangguan sihir. Gua disuruh matiin lu tahu sama Dajjal. Lu yang bakal lawan Iman Mahdi, bos. Dajjal. Oleh karena itu kita ikhtiarkan untuk ke pantai. Kita mau ada terapi dengan cara grounding. Jalan langsung di sepanjang pantai tanpa alas kaki. Sekaligus nanti kita berendam di air laut secara langsung. Karena air laut, menurut sebagian ulama mengatakan bahwa air laut salah satu terapi yang paling bagus untuk meluruhkan ain maupun sihir. Semoga Allah berikan pertolongannya dan kemudahan sehingga Mbak Fitri serta suaminya disembuhkan dan dihilangkan seluruh gangguan-gangguan metafisiknya. Amin. Ayo. Mbak, istighfar. Mbak. Nggak apa-apa, ini pantai enak kok. Yuk lepas sendal aja. Saya juga lepas nih. Terus Jalan-jalan aja yuk. Jalan-jalan dulu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk. La ilaha illallah al-azimul halim. Ilaha illallah La ilaha illallah al-azim. Rabbul Arsy. La ilaha illallah La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Balik sana. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati. Ayo Mbak. La ilaha illallah. Istighfar. Lawan. Yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sujudin Mas.
بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Ayo kita ke sana yuk. Ini paksa. Ayo, ayo. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Keluar darah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yuk jalan lagi yuk. Yuk jalan. Jalan. Digali dulu mas. Yuk. Oke, cukup. Ayo jalan mbak. Istighfar. Ayo jalan, istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mas, kepalanya di lebok ke sana. Ke sana. Iya. Ayo mbak. Ayo. Istighfar. Oh, Akbar. Ayo kita masuk. Selonjorin mbak. Nah baru kakinya digituin. Kakinya masukin. Allahu Akbar. Mas, kepalanya diginiin. Woi. Enggak apa-apa. Enggak. Ya jadi air laut ini menjadi salah satu tajribah untuk menghilangkan pengaruh ain maupun
gangguan sihir ya, khususnya sihir. Belum ada penjelasan yang terperinci, hanya baru berdasarkan eksperimen yang dijelaskan oleh ulama yang ahli dalam bidang ruqyah. Wajahnya Mas, wajahnya tolong Rubin. Nanti apa yang dirasain kita tanya ya habis dari sini. Bagus, telapak tangannya duanya Mas. Aduh, ketakutan. Aduh, takut banget. Gua takut banget. Aduh, panas. Ayo kita ke tengah. Keluar, masuk lagi aja panas. Ah, bohong. Jangan. Yuk ke tengah lagi Mas. Ayo Mbak Fitri. Tengah lagi yuk. Mbak cuci muka Mbak. Ya, bismillah. Gua kagak dengar air laut, Pak Isan. Gua disiksa. Gua gak bisa keluar, Pak Isan. Aduh, gua kasih tahu. Gua dimati juga. Aduh, Masih ya? serba salah. Masih nggak? Aduh, tapi gua ada kesiksa begini. Aduh, kesiksa. Aduh, ampun. Ampun, Pak Isan. Yuk tengah lagi sini, Mas. Sini. Sorry ya, saya nggak bisa bantu. Susah soalnya kayak gini, nggak pakai sarung tangan. Ayo Mbak Fitri, bismillah. Dia, darah. Sini Mas, dudukin sini. Udah, duduk aja, duduk. Selonjor Mbak. Tangannya di tanah, tangannya di pasir. Bismillah. Punggungnya di ini, tidurin. Istighfar. Jangan suruh teriak. Jangan ikutin suruh teriak, jangan. Duduk. Gosok-gosok Mbak, mukanya digosokin. Yuk, loncat. Allahu Akbar. Bagus. Terus. Loncat. Masih kuat enggak? Ayo, semangat. Allahu Akbar. Udah netral insyaallah. Mbak Fitri, enakan kan? Masih kuat? Hah? Udah memar ya? Bukan memar itu.
Tadi nggak gempa ini sih pasir. Yuk kita jalan ke sana. Kita mulai pasang. Jadi kita mulai. Jalan begini pun terapi nih. Betulin pinggul. Sama ngelepas yang di tulang belakang. Rasain. Jangan gandengan coba. Sendiri. Jalan. Sambil relax. Seger mas. Puyeng ya. Apa yang Mbak rasa sekarang? Pusing banget ya? Yaudah, duduk sini. Kita duduk dulu, istirahat dulu. Saya juga lagi terapi nih. Mas, saya mau duduk. Jangan biasain, Mbak. Jangan reaktif. Istighfar. Dingin ya Mbak? Udah dulu yuk kita bilas. Kita cukupkan dulu, nanti malah masuk angin. Ayo Mas. Nanti setelah bilas kita lanjut lagi. Tujuan kita membawa Mbak Fitri dan suaminya ke pantai. Di antaranya pertama adalah untuk nusroh. Ya, jadi terapi dengan air laut itu bukan ruqyah. Ruqyah itu bacaan. Kalau untuk menghilangkan efek negatif dari metafisik, gangguan-gangguan gaib, khususnya sihir, itu disebutnya nusroh. Ruqyah ini bagian dari nusroh. Nah, nusroh ini awalnya juga dikatakan oleh Rasul sebagai min amali syaiton, termasuk aktivitas amalannya setan. Hanya saja ada beberapa nusroh-nusroh yang dibolehkan selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Seperti menggunakan 7 helai daun bidara, itu nusroh. Pakai air laut, ini juga nusroh. Ya, pakai air hujan, itu juga nusroh. Segala air yang sifatnya itu tuhur dan masih murni, kayak misalnya air sumur. Kalau air sumur jelas ada dalilnya. Ketika Ibunda Aisyah disihir itu pakai air dari 3 sumur yang berbeda. Ya. Kemudian kalau tentang air hujan ada di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Nah, air laut ya, ini disinyalir sebagai salah satu nusroh yang baik untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh sihir. Pertama itu tujuannya. Yang kedua adalah untuk grounding. Terapi grounding, supaya energi-energi negatif yang selama ini nempel di dalam tubuhnya Mbak Fitri dan itu membuat jiwanya itu ngedrop, itu bisa lepas dengan cara healing, tamasya bersama suaminya, melihat lautan sambil jalan-jalan tanpa alas kaki. Ini bagus sekali. Ya, itu nanti akan melepas di setiap langkah itu, insya Allah akan melepas
segala penat, segala keluh kesah. Ya, makanya tadi sebelum masuk sini beliau sudah langsung teriak-teriak seperti itu. Kemudian perkara jinnya ini kenapa kok belum keluar-keluar? Ini mesti kita kaji lebih dalam lagi karena bisa jadi itu adalah rekaman alam bawah sadarnya Mbak Fitri, atau setan ini akan selalu melekat karena orang-orang yang kondisi jiwanya dalam kondisi yang sangat down, sudah terlanjur terpuruk, baik itu karena putus asa, merasa tersia-siakan, tidak dipedulikan, tidak dianggap, merasa sedih. Nah ini juga bisa menjadi potensi akhirnya setan itu sefrekuensi ya. Jiwanya sefrekuensi, kesadarannya sefrekuensi di layernya para setan-setan nakal. Jadi bukan sihirnya yang kuat, tapi memang manusianya yang harus kita bangkitkan lagi kesadarannya. Mungkin setelah ini nggak akan terapi kayak gini lagi, tapi justru penguatan mentalnya dengan memotivasi beliau untuk kesadaran uluhiyahnya itu bangkit. Quran kan sudah menjelaskan, wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari zikrul rahman, Al-Quran maksudnya, ya Al-Quran tujuannya kan untuk diingat gitu kan, mengingat syariat Allah, mengingat batasan-batasannya. Siapa yang berpaling dari itu, ya maka Allah akan ikatkan setan itu sebagai qarin, teman dekat baginya. Gitu ya, nanti beliau lagi bilas dulu, kemudian nanti kita wawancara lagi. Ya. Oh iya teman-teman, tadi ketika di situ ya, beliau sempat muntah darah. Dalam kitab As-Sorimul Battar fi Tasaddili Saharatil Asror, Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan di antara tanda sihir itu keluar adalah muntah darah ketika diruqyah atau ketika melakukan nusroh semacam ini. Ya moga-moga sihirnya lepas, tinggal kita perbaiki di sisi yang lainnya. Alhamdulillah Mbak Fitri udah bilas, udah ganti juga, udah siap. Nah ini kita mau tanya-tanya tadi ketika sampai di pantai apa yang dirasa Mbak? Itu nggak sempat wawancara tadi langsung reaksi ya? Iya, kayak mau marah aja Ustadz gitu. Takut, mau marah, kesel gitu. Pas grounding di ini di pantai sama di sana tadi rasanya apa? Pusing, Pusing aja? pusing banget. Sama? Ada Sama lagi nggak? kayak mau teriak aja gitu. Kayak ada yang ketarik-tarik lepas-lepas Iya, gitu nggak? kayak, terus tadi pas diganti di belakang kayak ada lendir tapi darah. Oh lendir darah ya? Lendir darah. Berarti masih keluar Di darahnya? belakang, Oh, alhamdulillah. pas di Banyak? belakang. Banyak. Oh, sama yang di laut tadi banyak mana? Banyakan ini Banyak di ini belakang tadi? lendir. Alhamdulillah. Kalau di pasir kan tadi di pantai itu kayak ludah ya? Darah? Kayak iya ludah Hah? sama darah. Hah. Tapi darahnya dikit. Kalau yang ini dia lendir. Lendir Oh. dan darahnya banyak. Berarti banyak darahnya di sini. Iya. Lebih banyak darahnya daripada lendir. Waktu tadi di ini kita duduk, Mbak duduk selonjor itu di menghadap laut, kan air kena tuh, ombaknya kena ombak. Itu yang tadi kerasa lepas di bagian mana aja? Dari atas dari atas dulu pertama ini terus kepala gitu. Pas ditidurin kepala. Apa rasanya yang lepas itu? Apa semacam kayak ikatan, rantai, atau kawat atau apa? Kayak ada yang lepas aja gitu Pak Ustadz. Oh nggak tahu kayak apa ya? Nggak tahu. Nggak bisa definisi Nggak katanya. bisa. Kayak ada badan saya tapi ketarik ke laut gitu. Gimana ya bilangnya? Kayak ada apa? Kan badan saya gini terus kayak ada yang ketarik, kayak ditarik ke laut. Kayak kesaring gitu. Kayak ada sesuatu yang lepas gitu ya? Lepas, Masya Allah. Sekarang apa yang rasa? Yang Mbak rasa? pusing. Sama Udah. ini belakang berat. Lebih baik atau masih Lebih baik Belum ada tapi beda? ada sesak di dada. sekarang sesak di dada? Sama ininya panas tenggorok. Memang biasa saya kalau di ruqyah selesai ininya kayak kebakar gitu. Tenggorokan. Setelah terapi pertama di studio, kejadian apa yang muncul kok bisa sampai kambuh lagi? Nah yang pertama itu kan habis pulang dari ruqyah saya pergi umroh Pak Ustadz. Kenapa? Dari yang pas Wah, di ruqyah pergi sama umroh. Pak Ustadz saya pergi umroh. Ya. Nah dari situ kayak pas di pesawat itu kayak
ada kayak yang lepas gitu di kaki Pas umroh. pas umroh sama Di pas di atas depan pesawat itu. Ka'bah. Alhamdulillah pas di Mekah itu sama sekali gangguannya hilang, kayak nggak ada gitu, tenang, hati lain, maksudnya kayak saya nggak sakit kepala seperti saya sakit di sini. Nah terus pas saya balik lagi, pas saya baru nyampe banget rumah, saya mimpi diberikan makan orang meninggal. Masnya mimpi nggak? Saya enggak sih. Enggak ya, cuma Mbak Fitri aja ya? Mimpi diberikan Dikasih makan apa? sama orang meninggal. Yang orang meninggalnya kenal nggak? Kadang kenal, kadang enggak. Tapi pernah juga sama orang yang nggak dikenal makannya. Makanan itu bukan orang meninggal, tapi orang hidup yang saya nggak kenal. Makanannya apa? Yang makanan yang saya suka, Apa tuh? kayak es duren, terus ya martabak kayak gitu-gitu. Yang saya kayak pasti makan, tapinya banyak kayak prasmanan gitu, tapi beberapa yang saya suka. Nah, habis mimpi dikasih orang makan meninggal itu ada orang kayak mayat gitu dibopong-bopong, terusnya saya kayak air bekas mandian kalau jenazah itu Pak Ustadz disiram ke badan saya, disiram. Habis itu saya dibawa ke, tahu-tahu di kuburan diputer-puter. Itu hampir tiap hari di Ruqyah begitu lagi. Intinya setelah grounding malah sakit ya? Iya, setelah grounding ini kayak ada yang kebakar di sini. Alhamdulillah. Kayak kebakar, bukannya sakit tenggorokan, kayak kebakar gitu apa ya di sini. Sini kebakar. Ya itu pokoknya kalau setiap kita habis Ruqyah kayak gitu. pasti begini gitu. Maksudnya Kayak kebakar. ya Kayak kebakar. Karena teriak mungkin. Kan teriaknya kencang. Enggak juga, kalau habis Ruqyah di rumah pasti gitu. Selalu gitu. Panas ya? selalu. Misalkan Kayak Ruqyah ada durinya nggak? terkadang enggak. Kita udah mengkaji tentang nusroh. Apa yang kita lakukan ini bukan ruqyah sekarang, namanya nusroh. Usaha untuk melepaskan gangguan metafisik, khususnya sihir dan ain. Nah, ketika gejalanya itu belum hilang 100%, maka penanganannya harus holistik. Gak hanya ruqyah saja, karena terkait sihir bahkan ain, Rasulullah itu menganjurkan bukan hanya cukup dibacakan. Kayak contohnya makan kurma ajwa, ya kan? Iya, itu saya makan setiap Kurma hari. ajwa, kemudian apa? Ibunda Aisyah disuruh mandi pakai air sumur, 3 sumur yang berbeda. Mbak, di sini kita usahakan untuk grounding sambil mandi air laut. Kok masih ada? Nah, ini berarti kembali ke prinsip dasar Quran bahwa mandi air mayat di mimpi berkaitan dengan mayat kuburan itu pada hakikatnya ada sedikit celah perasaan ngedon, putus asa, ngerasa tersia-siakan, terabaikan, kecewa, sedih, yang itu masih mengendap sehingga itu mengganggu sistem limpatiknya Mbak, sedihan itu. Makanya sakitnya di sini kan, di sini ada ini jalur sini kan limpatik kan ada. Ya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, jadi yang perlu kita kondisikan setelah ini, selain ruqyah tetap jalan ruqyah mandiri, ruqyah bareng mungkin sama tim Arsada yang ada di Jakarta. Iya. Tapi yang utamanya Mbak mengupgrade kesadaran diri. Itu tujuan utama. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita udah tahu lah ini ada campur tangan sihir. Tapi jangan kita kebawa ke situ terus. Iya. Karena itu juga salah satu strategi setan supaya manusia lupa untuk menyucikan jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, merugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya itu kotor. Sedih, Allah nggak marah kok sama sedih. Nabi-nabi juga sedih, Nabi Yakub sedih kan, nangis, tapi beliau bisa mengendalikan itu. Nabi Yusuf juga pernah ngerasa sedih seperti itu, berpisah sama saudaranya, dipisahkan sama saudaranya, berpisah sama ayahnya. Nabi Muhammad bahkan ketika putra beliau Ibrahim meninggal juga sedihnya luar biasa, ya sampai menangis. Allah nggak mengadab orang gara-gara sedih. Iya.
Itu sifat wajar manusiawi. Cuma bagaimana kita memanage emosi-emosi itu. Itu yang akan menjadi nilai plus dari sisi Allah untuk kita. Bukan untuk Mbak aja, untuk kita. Saya pun juga ada masalah, semua pasti ada masalah kan gitu. Kita punya ujian masing-masing. Nah itu kita gimana cara manage itu. Yang tadi, yang dulu kalau nggak salah pernah bahas tentang kesadaran uluhiyah. Kesadaran hamba bahwa kita tuh sadar bahwa kita mentauhidkan Allah itu bukan hanya sekedar teori, tapi ilmu praktek. Menunggu Selebihnya keridhaan Allah. iya, melatih ridho ikhlas. Iya betul. Alhamdulillah sudah mulai terlatih karena selalu menonton video Ustadz yang setiap harinya orangnya lebih parah. Jadinya Ya, kita lebih bersyukur gitu itu yang kita harapkan sekali bisa. dari tontonan itu ya Ustadz. Ya. Mm-mm. Bisa mengedukasi. Dan Mbak Fitri sudah ada di tahap itu sudah Iya. bagus. Alhamdulillah. Sudah bagus, alhamdulillah. Tapi ini Pak Ustadz, kebiasaan saya konsumsi obat. Jadi kan saya kan selalu berpikirnya, ini saya minum obat gitu. Kayak yang suka waktu itu saya udah nggak boleh padahal kan sama Pak Ustadz gitu. Tapi karena saya berpikir gitu, belum bisa. Jadi akhirnya saya ketergantungan sama obat pusing, obat sakit kepala gitu. Kan itu kan nggak boleh. Coba lihat lidahnya. Oh iya, pusingnya itu lantaran diri Mbak sendiri yang bermasalah di organ dalamnya, sehingga nutrisi ke otak ya itu kurang, energi ke otak itu kurang. Itu barangkali ginjalnya juga ada masalah barangkali, tapi saya nggak lihat sampai dalam. Nanti bisa foto aja kirim ke Arsada, nanti kita teliti sama tim. Ya kok pantesan seakan-akan setannya bandel, setannya nggak bandel dan nggak kuat. Dia terkunci, Kayak kekunci gitu ya Pak Ustadz. kayak kekunci, bukan terkunci ya. Kayak Seperti terkunci. Gara-gara fisik yang harus dikuatkan karena lemah, sama maaf, suatu kondisi yang sudah lama tersugesti di alam bawah sadar Mbak. Dan itu kayak jangkar kapal itu. Jadi memang itu harus dikikis dulu untuk melepaskan genjutsunya. Justru ngelepasin si sihir itu Pak Ustadz ya. Ya, Jadi harus ya memang alhamdulillah sudah berusaha ikhlas dengan berpikiran positif gitu. Walaupun memang sakit Pak Ustadz. Tapi kalau udah nggak kuat saya Apalagi panggil akhir-akhir ini Arsyada. kan maksudnya tuh yang Sebulan ini. kemarin ya? Bulan kemarin. Ini kan kemarin September. tuh Apa tuh? Parah-parahnya Itu saya panggil Ustadz Iwan bisa Sampai- seminggu bisa beberapa kali. Anak saya tuh yang kecil suka aneh sekarang, jadi Oh, lihat suka dia takut. nangis. Lihat saya lebih takut lagi. Abis Kalau maghrib. setiap abis maghrib tuh pasti itu. Terus saya rasain kadang di sini ada benjolannya. Dia diberikan Sebelah makan kanan. mimpi juga ya. Nah, Mimpi sebelumnya diberikan makanan. dia cerita katanya habis Anak saya yang saya baik itu. saya ngimpi itu habis dikasih makan gitu. Aku Dikasih mimpi dia makan, dikasih ah. makan gitu. Terus setiap abis maghrib dia kalau ngeliat papanya takut, pocong, cong gitu. Dia nyebutin gitu, takut, lihat papa takut. Abis maghrib, kalau abis maghrib. Pagi Kalau biasa lagi. Pagi udah biasa lagi, udah nggak kenapa-napa. Abis maghrib sampai subuh lah ya. Subuh dia Ya, bangun. mungkin yang dia bikin stres Setiap hari. salah satunya itu. iya. Ya, itu Karena aja. dia sering cerita kalau aku doang sih nggak masalah, tapi Kalau udah misalnya menyangkut anak saya udah kayak udah Nggak bisa bikin terima. kepala makin pusing gitu. Takutnya karena apa? Melihat sesuatu dia Dia ngeliat papanya takut apa katanya lihat apa? pocong. Nggak jelas sih, tapi mau jemputnya sih cong-cong gitu terus. Takut, papa takut. Nangis tengah malam nggak ada sebab. Tadinya mah biasa aja. Doa Mbak nggak sepenuhnya ditolak Allah loh. Justru melalui perantara itu Mbak bisa ketemu saya, ketemu betul. tim, bisa Iya. belajar ikhlas. Iya betul. Iya kan? Saya tiba-tiba yang saya nggak tahu Ustadz Faizar, saya jadi tahu. Saya nggak tahu. Kalau saya sebenarnya nggak penting ya siapa saya Ya lah. maksudnya yang Maksudnya- saya nggak tahu tentang video itu, maksudnya tentang hal yang mengajarkan saya Ya. ikhlasan gitu untuk kayak Dan ikhlas. nggak, iya kan berarti nggak sepenuhnya Allah Iya, nolak doanya. Memang Allah kabulkan dengan cara yang lain, dengan dengan cara sudut pandang yang lain. Karena kebaikan yang paling utama itu kan
ketakwaan. Dan Mbak insya Allah sudah mau mencapai tahap itu. Iya. Sabar, ikhlas. Mbak udah latihan. Iya, udah latih. Udah Jadi, latihan. sekarang menerima apapun nih, kayak misalkan kan benjolan anak saya kan tiba-tiba di sini yang saya habis mimpi itu kan. Saya semuanya kan medis dulu. Karena diri saya juga udah medical check up Ustadz, udah sampai transvaginal dan yang lain-lain. Dan itu akan saya lakukan karena saya. Jadi kalau misalkan memang oh iya lagi dikasih ujian, ya udah kayak langsung ya udah nanti obatin terus terima gitu. Kayak sebegitunya gitu. Oh ini mungkin yang namanya ikhlas kayak gini ya gitu. Ya, saya berharap untuk bisa meraih Allah aja selanjutnya gitu. Nah kemarin juga Ustadz gini, saya ikut kajian. Setiap saya ikut kajian itu kan saya ngamuk. Di pengajian itu saya nangis, teriak. Kan pertamanya kan saya malu kan. Oh kok saya malu? Iya, Iya saya bilang sama suami saya malu nih ikut kajian. Kemarin yang saya ikut kajian judulnya menjemput keikhlasan, menyebut kesembuhan dengan keikhlasan. Itu saya ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kajian di mana tuh? Di Rumil, Ustadz Febri Sugianto. Saya ngamuk di sana, terus akhirnya dia tanya ke saya kenapa ada sihir, akhirnya diruqyah sama dia, biasa sama panas lagi. Ya udah tinggal ikhlas aja, saya yakin kamu udah sama kayak Pak Ustadz, sudah terlatih ikhlas, mudah-mudahan setelah ini sembuh. Jadi kalau emang kan hari-harinya nih Selasa, Kamis, Minggu itu parah. Sampai saya lagi diri aja tuh bisa jatuh Ustadz. Saya lagi diri bisa kayak nggak ada tulang gitu. Nah, itu setelan, Mbak. Sekarang kaset itu bakar. Paham maksud saya? Iya, maksudnya Kaset hari-harinya. rekaman itu bakar, sudah. Hari-harinya itu. Karena itu terprogram sendiri nantinya. Setan main di situ. Jadi walaupun udah sekarang sakit kepala, ya udah kan emang udah tahu sihir. Ya udah biarkan saja gitu. Bukan biarkan ya. Maksud saya, apa yang selama ini sudah pernah terjadi di hari-hari itu nggak usah dijadikan rumus paten, rumus baku. Paham maksudnya? Iya. Biasanya kan Senin, Selasa, hari apa lagi. Sekarang rumusan itu sobek-sobek, buang ke tong sampah. Tetapkan dalam hati, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah tetapkan. Gak ada urusan sama sihir. Layan fa' wa layadur, mereka nggak akan memberi manfaat dan nggak akan memadorotkan. Kan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka nggak akan nyelakai seorang pun dengan ilmu sihir itu kecuali atas izin Allah. Jadi kita jangan menuhankan, ya. Maksudnya menuhankan, ilah di sini adalah sesuatu yang dominasi kesadaran kita, dominasi fisik kita, mendominasi perasaan kita. Mohon maaf, yang kemarin jadwal-jadwal itu sudah menjadi ilah secara nggak sadar di dalam alam bawah sadar Mbak, dalam jiwa Mbak. Makanya saya katakan buang, realisasikan la ilaha illallah yang sesungguhnya. Dan bukan obat ya Pak Ustadz ya? Hah? Bukan obat. Dan memang nggak boleh minum obat lagi kan? Maksudnya ketika saya sakit kepala saya nggak usah minum obat lagi gitu. Tinggal perbaikan nutrisi aja nanti. Kalau udah nggak tertahankan ya boleh kan, halal kan? Halal. Kalau nggak tertahankan, tapi jangan buat ketergantungan. Nah, tinggal penyeimbangan pola sehat. Insya Allah saya yakin optimis sembuh 100%. Ini tuh udah stabil kok, alhamdulillah. Iya. Udah bagus. Ya semoga seterusnya. Emang namanya ini jihad Mbak. Nggak kayak orang nyabut gigi bolong, Iya, cabut, makanya. selesai. Iya betul. Ya, Makanya kan saya tanamkan, ada juga Pak Ustadz gini orang, kok udah diruqyah belum sembuh, kok udah diruqyah banyak Nah, dong itu istilahnya pasti, kok udah ini. Sering. Ya saya memang belum diizinkan Allah buat sembuh. Saya jawabannya cuma kayak gitu aja. Istilahnya buat ngademin hati kita juga kan, istilahnya. Jadi biarlah saya menahan kesakitan ini, tapi Allah meridhoi saya. Menahan apa? Menahan kesakitan ini, tapi Allah meridhoi saya. Yang penting netral. Dibandingkan dengan saya langsung sembuh tapi kedukun. Ya. Iya kan? Ya, ya kayak Nabi Ayub alaihissalam itu yang paling utama. Ya, nanti Allah pasti akan kasih obat dari arah yang nggak disangka-sangka. Amin ya Allah. Dan saya yakin ada berkah dari semua ini. Amin. Ada banyak hikmah. Pastinya. Saya selalu anggap ini kayak apa Bosat ya? Ketemu Bosat ya, ada jalan-jalan kan senangnya ke pantai. Saya nggak anggap ini ruqyah loh. Iya kan? Nah iya, itu aja yang Itu sekarang aja, jadi dipikirkan. senang.
Nanti kalau ekspektasinya habis dari pantai langsung sembuh, Enggak lah. nanti pasti akan kecewa. Enggak. Nah, anggap aja ini buat jalan-jalan. Iya, betul. Saya ngomong gitu sama suami saya. Ini Anggap PR lagi ya, PR. jalan. Jihadnya Mbak sama Mas berdua. Oke, karena ini udah menjelang maghrib, kita mau langsung pulang ya teman-teman. Doain Mbak Fitri. Semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, diberi panjang umur dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Rumah tangganya langgeng, adem ayem, sakinah mawaddah warahmah, dan segala keluh kesahnya, kesedihannya, amarahnya, kekecewaannya dibasuh dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.